Carmelo Ezpeleta berkata, masa depan balapan di Mandalika sangat penting bagi MotoGP. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta meyakini bahwa masa depan balapan di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat bakal sangat penting bagi MotoGP. Pasalnya, ia sangat memahami bahwa Indonesia punya bejibun fans fanatik dan merupakan negara dengan pecinta motor yang sangat banyak. Seperti yang diketahui, MotoGP Mandalika pada 18 hingga 20 Maret lalu merupakan gelaran yang cukup bersejarah. Pasalnya itu, pertama kali MotoGP mampir ke Indonesia usai penantian selama 25 tahun. Sebelumnya, balapan terakhir kali digelar di Sentul, Bogor pada 1997. Sejak tiba di Indonesia, tepatnya di Jakarta awal pekan lalu, Ezpeleta pun sudah terkesan oleh antusiasme tinggi dari fans MotoGP, terutama ketika para pembalap menjalani parade motor usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Rabu 16 Maret 2022. Ini adalah gelaran yang luar biasa dan para pembalap juga sangat membantu kami mempromosikannya. Sudah jelas bahwa Indonesia salah satu negara terbesar di dunia soal ketertarikan pada MotoGP, ungkap Ezpeleta dalam wawancaranya dengan situs resmi kejuaraan. Kami sangat senang disambut oleh Presiden di Istana Negara, dan ini adalah hal yang menakjubkan. Kami sangat mengapresiasinya. Kami sangat senang karena promotor menggelar parade dengan para rider. Lanjut pria asal Spanyol tersebut. Dorna Sport yang menjadi pemegang hak komersil Grand Prix motor dunia ini sejak 1992, disebut Ezpeleta sudah sejak lama mengetahui berupa MotoGP sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Usai berkali-kali mencoba datang, akhirnya balapan bisa digelar tahun ini. Mandalika Grand Prix Association selaku promotor lokal MotoGP Indonesia, berikut juga sirkuit Mandalika, diketahui sudah sepakat menjalin kerjasama dengan Dorna Sport selama 10 tahun. Ezpeleta pun berharap kerjasama ini berjalan lancar tanpa hambatan. Pasalnya, Dorna Sport sendiri memang sedang getol-getolnya memperbanyak balapan di berbagai negara berbeda. Tak hanya di Eropa, perusahaan Spanyol ini memang diketahui sedang bertekad menambah balapan di kawasan Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Kami sudah tahu dan menyadari sejak bertahun-tahun lalu bahwa MotoGP di Indonesia benar-benar populer. Gelaran ini sangat menyenangkan dan kami yakin masa depan kami di Indonesia bakal jadi sangat penting bagi MotoGP, pungkas Ezpeleta. Alberto Puig tuding Michelin Bianchi di kecelakaan Marc Marquez MotoGP Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, menyalahkan Michelin atas 4 kecelakaan yang dialami Marc Marquez sepanjang pekan balapan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok 18 hingga 20 Maret 2022. Kecelakaan itu termasuk insiden terjadi di sesi pemanasan Minggu 20 Maret 2022 yang bikin Marquez absen. Marquez sejatinya tampil cukup kompetitif selama di Mandalika, namun ia terlihat sangat ngotot di tiap sesi. Total ia mengoleksi 4 kecelakaan selama 3 hari di Mandalika sekaligus 5 aksi save. Namun, insiden yang paling parah adalah kecelakaan yang terjadi di tikungan 7 di sesi pemanasan pada Minggu pagi. Marquez berada di posisi kedua saat sesi pemanasan menyisakan 2 menit. Namun ban belakangnya selip ketika ia masuk ke tikungan 7. Kakak Alex Marquez ini terlihat berusaha menyeimbangkan motornya namun justru terlempar ke udara. Tubuh Marquez lalu terjatuh keras ke aspal dan motor RC213V miliknya rusak parah. Rider 29 tahun itu mampu bangkit dari aspal namun terlihat linglung. Ia kemudian dibawa ke medical center dan bahkan dilarikan ke rumah sakit Mataram dengan helikopter. Di sana ia didiagnosa mengalami gagal otak dan disarankan tak ikut balapan. Honda pun makin sial lagi usai Pol Espargaro hanya finish ke-12. Puig yakin kesialan Repsol Honda di Mandalika diakibatkan keputusan Michelin yang dianggap aneh.
Seperti yang diketahui, usai tes pramusim pada Februari, Michelin sebagai supplier tunggal ban MotoGP memutuskan membawa casing yang lebih keras akhir pekan lalu, casing yang tak lagi dipakai sejak seri Thailand 2018. Perasaan kami sama sekali tidak baik. Pertama, Mark mengalami banyak kecelakaan dan tidak bisa balapan. Kedua, dalam tes pramusim kami sangat cepat dan Michelin tiba-tiba mengubah bannya. Alhasil, motor kami jadi benar-benar berubah pula, ungkap Puig mengingat Espargaro tercepat pada tes pramusim. Kami masih tak bisa sepenuhnya paham apa yang terjadi dan kami akan diskusi mendalam dengan Michelin soal situasi ban. Dalam sebulan kami berubah dari melaju sangat cepat menjadi tertimpa situasi buruk seperti akhir pekan ini. Sangat sulit bagi rider kami tampil konsisten dan percaya diri. Kami tak bisa senang, tutur Puig. Marquez sendiri kini telah pulang ke Spanyol dan akan menjalani pemeriksaan medis lebih mendetail pekan ini. Puig pun ingin sang 8 kali juara dunia beristirahat agar cukup bugar untuk berpartisipasi dalam MotoGP Argentina pada 1 hingga April mendatang di sirkuit Termas de Rio Hondo. Langkah selanjutnya bagi Marquez adalah pemulihan. Akhir pekan ini sangatlah berat, ia mengalami kecelakaan dalam sesi pemanasan. Kecelakaan keempatnya akhir pekan ini dan sangat besar. Kini kami ingin istirahat, kami merasa telah mengambil keputusan tepat usai kecelakaan yang ia alami, tutup Puig. Banyak kecelakaan di MotoGP Mandalika 2022 bukan karena lintasan sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Federasi Olahraga Motor Dunia melihat kecelakaan para pembalap di MotoGP Mandalika 2022 bukan karena kesalahan pada lintasan sirkuit Mandalika. Hal itu diungkap langsung oleh Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Priyandi Satria. Selain itu, Priyandi menyebutkan kecelakaan di sesi latihan bebas maupun kualifikasi tidak ada hubungannya dengan homologasi A sirkuit Mandalika yang diberikan oleh FIM. Sebab, FIM sendiri terjun langsung mengevaluasi penyebab kecelakaan di lintasan sirkuit Mandalika. FIM telah memberi homologasi grade A untuk Pertamina Mandalika International Series Circuit untuk pagelaran Mandalika Grand Prix of Indonesia, ujarnya pada Sabtu malam. Adanya penyebab yang jatuh hari ini, ada beberapa pembalap yang jatuh dan menyebabkan kebakaran. Ini bukan error lintasan, timpalnya. Itu evaluasi pihak FIM sendiri setelah melihat kondisi lintasan. Itu bukan error lintasan, terang Priyandi. Hari ini saya berbicara dengan Mike Webb. Tidak ada hubungannya sama yang terjadi hari ini dengan homologasi yang telah diberikan, tambahnya. Di sisi lain, MGPA sendiri cepat bertindak. Priyandi menyebutkan sudah melakukan evaluasi yang diberikan oleh FIM. Sebab demikian, MGPA langsung menjalani pembenahan minor setelah latihan bebas dan kualifikasi pada Sabtu 19 Maret 2022 malam tadi. Adapun pembenahan kecil itu fokus kepada lintasan sirkuit Mandalika. Selain itu, MGPA juga memperbaiki serta menambal kerikil aspal yang sobek akibat motor terjatuh. Hal menarik terjadi di MotoGP Mandalika 2022. Para pembalap meraih podium MotoGP Mandalika 2022 tidak ada tradisi semprot champion yang biasanya dilakukan. Sejarah selebrasi champion ini sebenarnya bukan baru-baru ini terjadi. Pembalap yang berhasil meraih podium akan diberikan minuman beralkohol dengan botol berukuran besar. Namun untuk tradisi menyemprotkan champion yang ada di MotoGP sejak lama. Begitu diberi minum tersebut, pembalap 3 besar akan menyemprotkan sebagai untuk kegembiraan. Menariknya, botol champion ini tersebut tidak disemprotkan ketika di MotoGP Mandalika 2022. Ketika Fabio Quartararo di podium kedua akan melakukannya, langkah mereka dihentikan oleh petugas MotoGP. Sementara Johan Zarco di peringkat ketiga, dia langsung memberikannya kepada kru mekaniknya yang berada di bawah podium. Hal serupa kemudian dilakukan juga oleh sang juara Miguel Oliveira.